Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam pernyataan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres, Minggu 6 September 2020. Yang pertama, ibadah tatap muka. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah tatap muka on-site dengan 3 kali ibadah, jam 6.30 pagi, jam 9 siang, dan jam 5 sore. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Diharapkan setiap warga jemaat mendaftar ke pengurus kelompok yang akan beribadah pagi, siang, ataupun sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Minggu 23 Agustus 2020, ibadah pagi sebanyak 94 jemaat, ibadah siang sebanyak 75 jemaat, dan ibadah sore sebanyak 78 jemaat. Dengan total jemaat yang hadir pada hari Minggu 23 Agustus 2020 sebanyak 247 jemaat. Minggu 30 Agustus 2020, ibadah pagi sebanyak 92 jemaat, ibadah siang sejumlah 93 jemaat, dan ibadah sore sejumlah 64 jemaat. Dengan total jemaat yang hadir pada hari Minggu 30 Agustus tahun 2020 sebanyak 249 jemaat. Ketiga, persembahan Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Persembahan kantong putih sebesar Rp1.828.000. Persembahan kantong merah sebesar Rp1.597. Persembahan bulanan operasional sebesar Rp1.525.000. Persembahan janji iman sebesar Rp1.100.000. Persembahan perpuluhan sebanyak 6 amplop sebesar Rp480.000. Persembahan istimewa sejumlah 2 amplop sebesar Rp550.000. Persembahan lahan parkir sebesar Rp441.000. Persembahan rebon sebesar Rp10.000. Persembahan baptis sebesar Rp587.000. Keempat, tambah kotak persembahan. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa ibadah hari ini, setiap minggu pertama, akan ditambah 1 kotak persembahan untuk lahan parkir, harap menjadikan periksa bagi warga jemaat. Kelima, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan, syukur, keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres, dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI, ibadah siang dilayani oleh Penatua Suroto, dan ibadah sore dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Saya, Lisra Julius, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres, mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bulan September bagi gereja-gereja di lingkungan Sinode Gereja Kristen Jawa telah disepakati sebagai bulan KTKS liturgi. Dalam ibadah di bulan KTKS liturgi ini, kita diajak untuk semakin menyelami makna perayaan misteri karya selamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdiri, menyatukan hati dalam ungkapan syukur serta memuliakan
ibadah ini dengan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 10. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikku megah, angkatlah puji-pujian. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ibadah atau sering juga kita sebut kebaktian sebenarnya bukan hanya sekedar serangkaian pujian, doa, dan firman saja, melainkan sebuah perjumpaan dengan Tuhan yang berbuahkan kesadaran dan semangat untuk membangun persekutuan dalam kasih. Melalui tema perayaan iman di minggu ini, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah, kita dipanggil untuk menghayati karya penyelamatan dan cinta kasih Tuhan. Dalam hatiku, hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.
hari Tuhan, hari suci dengan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertolak dari firman Tuhan dalam Alkitab demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, malah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sama, aku mengakui dosa-dosaku. Sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana janji-Mu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Jemaat sedang baik berdiri. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa pada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan terus ikhlas di depan Tuhan Allah, sesuai dengan firman-Nya, Ibrani 9, 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru
supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian berkat yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alaihem, avenu shalom alaihem, avenu shalom alaihem, avenu shalom, shalom, shalom alaihem. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur dan bersukacita kepada Engkau ya Tuhan, atas perkenan-Mu, kami sebagian umat-Mu datang beribadah persempatan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, jiwa kami, hati kami rindu dan haus akan sabda perkataan firman. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan kesempatan ibadah pagi ini terambil dari Injil Matius 18, ayat 15 sampai 20, Tuhan Allah berfirman demikian. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah kesaksian Injil Matius yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya,
Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bulan September bagi gereja dalam lingkup GKJ disepakati sebagai bulan katekis liturgi. Nah, kalau kita berbicara tentang liturgi, apa yang muncul dalam benak pikiran kita? Seringkali liturgi dipahami sebagai urut-urutan atau peraturan dalam ibadah. Maka tidak jarang ketika ibadah akan dimulai, ada yang bertanya, liturginya mana? Padahal kalau kita memahami lebih mendalam, liturgi tidak sedangkal itu. Yang benar bahwa liturgi menunjuk pada ibadah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu melihat dari asal katanya ibadah, berasal dari bahasa Ibrani avoda, yang kata dasar ebed, yang artinya hamba. Jadi beribadah adalah perjumpaan antara para hamba dengan Allah, Sang Tuhan. Dalam bahasa Indonesia istilah yang dipakai adalah kebaktian. Dari kata bakti atau dalam bahasa Jawa bekti. Orang yang beribadah adalah orang yang berbakti atau menyerahkan diri sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Nah, dalam pemahaman agama Kristen, iman Kristen, ibadah merupakan sebuah perayaan, misteri karya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dasar dari ibadah ini adalah karya keselamatan Allah yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kita merayakannya penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Nah, segenap umat harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada satupun yang ditinggalkan. Nah, melalui perayaan ini, Allah Sang Penyelamat menyatakan karya pembebasan dan membentuk bangsa Israel sebagai komunitas umat beriman. Karenanya, ibadah merupakan puncak yang dituju oleh kegiatan gereja serta menjadi sumber daya kekuatan gereja. Bahkan ibadah menjadi kekuatan yang mendorong gereja untuk mencerminkan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan. Persekutuan yang telah menerima kasih Allah dan dipanggil menyatakan kasih di antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana gereja menyatakan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan? Bahkan dengan jelas Tuhan Yesus menasihatkan bentuk persekutuan kasih itu diwujudkan ketika masing-masing anggota saling peduli, saling terlibat, dan saling bertanggung jawab supaya persekutuan orang percaya mencerminkan karya keselamatan Allah kepada masing-masing pribadi. Nah, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sangat realistis. Mengingat hidup kita tidak lepas dari sebuah persekutuan atau yang namanya komunitas. Kalau kita perhatikan, ada banyak persekutuan atau komunitas yang kita ikuti. Bisa saja
persekutuan kelompok pemahaman Alkitab, persekutuan pemuda, persekutuan remaja, adiuswo, dewasa, atau mungkin komunitas pencinta alam, pencinta tanaman, komunitas senam, komunitas goes, grup tari, atau mungkin komunitas lanskar, dan lain sebagainya. Bahkan juga yang ada namanya komunitas atau grup WhatsApp. Satu orang punya komunitas lebih dari satu. Nah, yang namanya komunitas, yang namanya grup, yang namanya persekutuan, ada kalanya berjalan tidak lancar. Semua anggota berjalan bersama dan saling mengingatkan. Namun sekali lagi, tidak jarang dalam sebuah komunitas tidak berjalan seperti yang dikehendaki. Misalnya, ada salah satu anggota melanggar kesepakatan, melanggar ketentuan, ada kesalahpahaman, atau muncul persoalan yang menimbulkan gesekan. Nah, kalau hal-hal semacam itu tidak diselesaikan dengan arif, dengan bijaksana, maka yang namanya persekutuan, yang namanya grup, yang namanya komunitas itu akan terganggu. Relasi bisa rusak, bahkan tidak jarang ada anggota yang mengundurkan diri atau keluar dari persekutuan. Orang Jawa mengatakan mutung, kecentok, dan sebagainya. Dan itu lazim terjadi ketika ada persoalan, ada masalah dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan. Nah, realita adanya persoalan dan persekutuan juga sangat mungkin terjadi dalam sebuah gereja. Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15 mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa. Rupanya ada anggota persekutuan yang sikapnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hidupnya menjadi batu sandungan. Sikap ini, sekali lagi, sangat mengganggu yang namanya sebuah persekutuan. Lalu bagaimana? Gereja harus menghadapinya. Bagaimana gereja harus menyikapinya? Apakah persoalan itu akan didiamkan? Atau kita pura-pura tidak tahu kalau ada masalah? Berprinsip daripada rame? Ataukah persoalan itu kita perguncingkan di belakang? Menjadi bahan gosip? Nah, tentunya itu tidak boleh kita lakukan. Melalui bagian perikop yang kita baca pada kesempatan ibadah ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa ciri utama dari sebuah persekutuan orang beriman adalah cinta kasih. Mencintai berarti saling terlibat, saling memiliki, ada kesediaan saling mendukung. Maka keprihatinan salah satu anggota komunitas menjadi keprihatinan yang lain. Demikian juga, kegembiraan salah satu anggota komunitas menjadi kegembiraan anggota yang lain pula. Hal ini secara konkret dilakukan ketika ada salah satu anggota komunitas berbuat dosa. Maka anggota yang lain punya tanggung jawab untuk mengingatkannya dalam kasih. Anggota yang lain tidak langsung mempersalahkan di hadapan umum atau menjadikan masalah itu menjadi gosip untuk diviralkan.
Tuhan Yesus mengatakan persoalan ini harus ditangani dengan bijaksana. Pertama-tama dikatakan mulai percakapan dengan 4 mata. Percakapan secara pribadi. Sekiranya cara ini tidak membawa pada perubahan hidup, maka kita mengajak 2 orang lain sebagai saksi untuk mempercakapkan persoalannya. Nah, kalau cara ini juga tidak membawa kembali pada jalan hidup yang benar, maka persoalan ini harus disampaikan kepada warga jemaat. Maka kalau Bapak Ibu ingat, kenapa sih gereja kalau perkunjungan pasti 2 orang, penatua dan diaken, agar ada saksi mata. Zaman dulu ada tradisi kalau yang namanya pengakuan dosa atau ada sesuatu mesti dilakukan di hadapan jemaat dalam sebuah ibadah. Ini kira-kira gambaran itu pula yang termaktub dalam perikop yang kita terima pada kesempatan ini. Nah, dari pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu merupakan ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Mulai dari tahap individu ke tahapan komunitas yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari komunitas. Setiap orang percaya dipanggil, terlibat, menjadi penjaga bagi saudaranya. Hal ini penting, karena komunitas orang beriman adalah milik Kristus. Sekecil apapun, komunitas itu adalah milik kepunyaan Kristus. Maka 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah pentingnya sebuah persekutuan. Pentingnya sebuah ikatan kasih. Maka yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan sekedar kumpul-kumpul. Bukan sekedar hanya duduk bareng-bareng. Tapi lebih daripada itu, kita berada persekutuan yang dihisap dalam ikatan kasih Kristus. Yang seharusnya sekali lagi tadi, saling peduli, saling bertanggung jawab, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang satu jatuh, jangan justru dipoyoi, jangan dikucilkan, jangan disingkirkan, tapi harus dirangkul, harus dipulihkan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kita bukan seperti anggota yang lain, ketika melakukan kesalahan dicoret, dikeluarkan dari anggota, bukan seperti itu. Kita diajarkan untuk sekali lagi saling peduli, saling memahami satu yang lain. Bahkan kalau bisa, kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan satu advice, memberikan satu respon yang positif atas persoalan orang lain. Bukan dalam artian kepo hanya ingin tahu, kemudian memviralkan, mempergunjingkan, menggosipkan, bukan seperti itu. Tapi justru kita ingin peduli, ingin meringankan beban persoalan yang dialami oleh teman kita, saudara kita dalam kasih Kristus. Dan kiranya itu kita kembangkan, kita hidupi sebagai persekutuan. Mungkin persekutuan keluarga, mungkin persekutuan kelompok Jebres 1 sampai 14. Mungkin persekutuan kita sebagai keluarga besar GKN Jebres. Kalau budaya itu, tradisi itu, kita hidupi, kita kembangkan, kita kerjakan bersama-sama. Meskipun sekali lagi, yang namanya persoalan, yang namanya masalah pasti akan dialami oleh siapapun, di komunitas apapun. Tapi bagaimana sikap kita
terhadap persoalan itu yang kita perlukan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kalau ada masalah, kalau ada sesuatu dalam persoalan tadi. Maka sekali lagi kita diajak untuk bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, saling mendukung, saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lain. Saya yakin itu sudah kita kerjakan. Tetapi pesan hari ini, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, mari kita tingkatkan lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga persekutuan ini menjadi persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, persekutuan yang menguatkan, mengeratkan kita dengan yang lain sebagai saudara seiman. Dan kiranya sekali lagi, kita memahami makna persekutuan, makna ibadah lebih dalam dan lebih dalam lagi sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus, cinta kasih kita kepada sesama. Selamat mewujudkan itu, saling menasihati, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan dalam persekutuan yang kita jalani bersama-sama. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, Kidung Jemaat 249, bait pertama dan 3. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani, yang kami percayai dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau menjadi sumber satu-satunya, pusat ibadah kami, persekutuan kami, dari waktu ke waktu. Kalau hari-hari ini kami kurang peduli, kurang memperhatikan, kurang mendukung teman-teman kami dalam komunitas kami, dalam persekutuan, kiranya melalui firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini, semakin menguatkan kami, mengingatkan kami, pentingnya kepedulian, pentingnya saling menguatkan, mendukung antara satu yang lain,
sebagai persekutuan yang indah, persekutuan di dalam kasih Kristus. Dan kiranya itu kami boleh wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sempurnakanlah Tuhan firman-Mu itu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih. Terus bagi mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Edo Mas Kunario, YBS 3, Ibu Darnon YBS 6, Bapak Sigit YBS 8, Bapak Ibu Sroson YBS 12, Ibu Parmi Slamet YBS 13, Ibu Prabowo YBS 13, Bapak Sarjono YBS 13. Tuhan, Engkau berkenan tumpang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, agar mereka boleh kekuatan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Sakus Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Ibu Jaimah yang sedang berduka, karena Engkau telah memanggil Ibu Jaimah tadi malam berpulang ke rumah Bapa. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau juga memberkati rencana keluarga dalam ibadah pemakaman siang nanti. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya berjalan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Berkati juga untuk JP 10 memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses pemakaman siang nanti. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mereka Tuhan tetap pelihara, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau memberikan berkat yang luar biasa, agar mereka tetap dapat menjalani kehidupan hari lepas hari dalam kasih penyertaan Tuhan. Terlebih mampukan mereka mengucap syukur atas setiap anugerah kasih Tuhan. Berkati gerejamu, GKJ Jebres ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dengan ibadah tatap muka, dengan ibadah online, dengan layanan ibadah online untuk pemuda remaja, sekolah minggu, pemahaman Alkitab secara online, doa rabu pagi secara online, dan lain sebagainya, dalam rangka memelihara iman jemaat. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang pada minggu ini akan menghadapi tes tengah semester. Di tengah-tengah pembelajaran daring dari rumah, mereka tetap setia, tetap sungguh-sungguh belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal oleh karena penyertaan Tuhan. Berkati juga untuk mereka yang mencari tempat kuliah yang baru, jurusan yang telah mereka pikirkan, Tuhan berkati agar semuanya dapat jalani dengan baik, dan pada akhirnya apa yang mereka cita-citakan, Tuhan akan memberkati. Berkati pula anak-anakmu yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam rangka mencegah, menghadapi penyebaran virus corona. Tuhan mampukan para aparat pemerintah, gugus terdepan, satgas, semua yang terlibat. Tuhan mampukan, Tuhan berikan perlindungan agar mereka juga boleh Engkau berikan kekuatan, kesehatan dalam menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Bahkan kami rindu juga untuk vaksin yang sudah dilakukan dapat berhasil, sehingga ke depannya, sekali lagi, pencegahan dapat dilakukan secara maksimal. Tapi ya Tuhan, oleh karena pandemi COVID-19 ini Tuhan, seluruh negara termasuk bangsa Indonesia ini di bawah bayang-bayang resesi ekonomi. Kami rindu penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, Engkau bebaskan, Engkau jauhkan bangsa negara kami dari krisis, dari resesi ekonomi. Mampukan kami boleh bangkit, boleh kembali pulih
seperti sedia kala. Tuhan menolong, Tuhan memberkati bangsa Indonesia secara khusus. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang telah kita kumpulkan bersama ke dalam kotak persembahan di depan pintu gereja pada awal ibadah. Marilah kita dalam memberi persembahan senantiasa mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menaikkan nyanyian pengucapan syukur dalam KJ 439, bait 1 dan 3. Pantas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terbeli. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa bersama. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada kami, di dalam kami mengadakan ibadah pagi ini ya Tuhan, penuh dengan berkat, karunia kepada kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas kehidupan kami, dalam kami, pekerjaan kami, dalam keluarga, dan kegiatan hari demi hari. Karena rasa ucap syukur itu ya Tuhan, kami saat ini memberikan persembahan kepada kami, kepada Engkau ya Tuhan. Nah Tuhan berkati persembahan ini, kiranya dapat dipergunakan oleh gereja ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Seperti juga persembahan janji iman, persembahan bulanan operasional, persembahan lahan parkir, persembahan istimewa, dan banyak sekali Tuhan persembahan banyak seperti persembahan tubuh kami untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkati kami, berkati orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, untuk senantiasa takut akan Engkau ya Tuhan. Jadi dalam mengelola ini sesuai dengan kehendak-Mu untuk gereja ini ya Tuhan. Kami saat ini juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang Tuhan berkati dalam perjalanan kami, dalam aktivitas kami nantinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang akan beraktivitas nanti, Tuhan berkati. Doa ini kami serahkan dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Dikuduskan
lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Sondang berdiri, kita naikkan pujian pengutusan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan orang aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara satu alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.